Salah satunya nih, Wani. Wani. Saya lagi ada di kantornya Pak Riyad. Dulu ini tamu istimewa kita. Beliau di PSSI menjabat sebagai Ketua Komite Wasit Pak ya. Komite wasit. Ketua Komite Wasit PSSI Pusat di Jawa Timur. Beliau ini Ketua Astrof PSSI Jatim. Kemarin sudah laksanakan kongres Pak ya. Alhamdulillah sudah. Sudah selesai. Tentunya juga kita akan mengedukasi itu komitmen nanti dalam technical meeting dengan teman-teman sebelum main atau apapun sebelum main pertandingan untuk menjaga, karena wasit kalau nggak dihubungi sama tim atau yang mewakili tim atau pengurus yang membawa tim dan sebagainya, nggak mungkin wasitnya juga bermain. Jadi ini harus ada komitmen bersama pengurus PSSI, wasit, pemilik klub untuk bermain fair, harus menjaga integritas kita dalam sepak bola ini. Artinya ada beberapa kasus yang menyangkut wasit sebetulnya juga tidak berdiri sendiri Pak ya. Tidak, karena ada yang berdiri. Ada dua ya. Wasit kalau karena teknis, Human error atau teknis ketidakmampuan, ya dibina nanti wasit. Ya. Kita minta pembinaan tahun ini lebih besar dari tahun lalu. Dalam arti ada kesalahannya, sudah nggak ada lagi mingguan-mingguan pembinaannya nanti. Biar pembinaan bulanan aja. Sekalian dia nggak mimpin kalau memang dia salah atau tidak mampu. Seperti itu. Dan nanti saya juga akan membuat hal baru, nanti ranking wasit untuk komite wasit intern. Jadi ada tim yang memantau wasit-wasit yang nanti memimpin pertandingan ini, kira-kira masuk ranking berapa dia. Jadi artinya penilaian internal ya. Internal. Nah, tujuannya untuk apa nanti? Tujuannya ini wasit ranking nanti ini yang rankingnya tinggi, dia akan mendapat penugasan lebih banyak tentunya, terutama pada saat pertandingan krusial. Ya. Itu. Kalau Pak, selama ini mekanisme penugasan wasit seperti apa sih Pak? Kalau yang selama ini sebelum nanti hal baru ini mau dilakukan? Ya selama ini ya ada jadwal supaya nggak benturan kepentingan, itu seleksi dulu, lalu ada netralitas. Misalkan wasit dari Surabaya yang nggak mimpin yang Persebaya, Surabaya dan sekitarnya, kita lihat nanti seperti itu semuanya, berbarengan seperti itu. Liga 1 sih masih insya Allah terjaga. Yang kadang-kadang banyak liku-liku dalam dunia perwasitan ini, Liga 2 dan Liga 3. Itu yang sangat. Kalau Liga 1 kan sudah edukasinya berbeda dengan yang Liga 2 dengan Liga 3. Tanggung jawabnya. Nah, semuanya nanti itu kita kembalikan lagi pada integritas. Apa sih integritas itu? Jadi ada ini ya, fakta integritas yang terbaru ini ya. Bukan faktanya. Mereka harus paham dulu apa integritas. Karena integritas itu yang paling sederhana, terjemahan yang paling sederhana itu kita berbuat baik, berbuat sesuai aturan. Pada saat kita juga mampu menyembunyikan kesalahan kita. Kita berbuat salah bisa sembunyi, tapi orang itu wasit itu memilih berbuat baik, itu namanya integritas. Untuk apa? Untuk menjaga diri sendiri, untuk penghargaan terhadap diri sendiri. Kalau wasit-wasit yang bagus, pemain yang bagus semua bakal menerima keadaan pertandingan apapun. Dalam juga ya, Pak ya. Mana integritas itu Pak? Dalam hanya itu aja. Dia mampu, tapi kalau dia jujur tapi memang nggak ada yang mempengaruhi. Iya. Tapi pada saat dia dipengaruhi, dia bisa menerima, tidak ada yang tahu, tapi dia memilih tidak menerima, itu yang integritas diri dan penghargaan terhadap diri sendirinya dia tinggi. Terhadap profesi juga. Iya. Pak, ini berarti yang di Liga 1 itu hal satu soal mental ya, integritas wasit sudah mulai diam. Terus nanti mekanisme pengawasannya itu seperti apa? Ada pengawasan terbuka dan tertutup. Kalau yang terbuka kan ada pengawas wasit, apa dan sebagainya. Ya, tadi pengurus PSSI. Tertutupnya nanti ada. Ya itu yang nanti berkaitan dengan ranking tadi itu ya. Iya. Jadi sekarang ada banyak variabel yang juga untuk menilai kinerja wasit gitu Pak. Betul. Iya. Pak, kita juga tambah kemarin juga percobaannya kan di liga yang terakhir 8 besar liga itu ada tambahan wasit gawang. Ya, yang setidaknya harapan saya ada pengaruh wasit gawang itu supaya human error di tingkat krusial depan
penalti itu agak aman, Iya. agak kelihatan. Walaupun itu belum menjamin pada saat dilakukan orang-orang yang nggak punya integritas. Kita coba di sini. Kita tidak akan main-main nanti. Kita akan gantung. Kita akan beri apresiasi yang tinggi bagi yang baik. Kita akan gantung sepatunya bagi yang memang sudah tidak bisa dibina lagi. Pak, terus pihak luar terutama publik ya, untuk mengetahui bahwa ketika wasit itu bermasalah dan memang mereka itu terkena sanksi umpamanya, entah itu pembinaan itu bagaimana? Selama ini kan seperti Jadi tertutup. Pak. gini, wasit itu bukan hukum kalau dia punya salah. Hukuman itu kalau dia melanggar disiplin. Hukuman komdis itu dia pada saat pelanggaran disiplin. Iya. Kalau dia nerima uang, nerima pengaruh, janji, itu macam-macam yang ada dalam kode disiplin, dia lakukan, dia kena kode disiplin. Dihukum berarti dia. Iya. Tapi kalau dia karena ketidakmampuannya, pada saat dia terhalang, terbukti bahwa terhalang oleh pemain lainnya dan sebagainya, sehingga dia tidak berbuat selayaknya dia harus berbuat, tapi bukan karena dan tidak mempengaruhi hasil pertandingan, ya, tidak mempengaruhi pertandingan, maka itu dibina. Jadi nggak ada wasit dihukum gara-gara human error, enggak. Bahasanya itu bukan dihukum tapi dibina. Dan kalau sudah dalam masuk pembinaan ya boleh mimpin. Itu kalau diterjemahkan antara dihukum dan binatang. Nggak ada ini tuh Pak, istilahnya umpamanya bahwa ini wasit ini masa dalam pembinaan terus kemudian dipublikasikan sama seperti klub. Sebetulnya karena dia bukan dihukum, tidak ada aturan mempublikasikan. Kalau dia tahu sendiri bahwa wasit ini ternyata seminggu 2 minggu nggak dimainkan, berarti kan ada masalah, ya terserah. Tapi publikasi itu nanti walaupun nggak salah, kita mempublikasikan nggak salah, cuma kita masih menjaga dulu. Kalau sesuatu itu mungkin krusial sekali ya perlu dipublikasikan. Tapi kalau hanya orang ketidaksengajaan tapi tidak mempengaruhi hasil pertandingan. Soalnya kan juga banyak ini Pak, ketika klub dihukum, komdis ya katanya dengan terus padahal ada juga pemicu dari wasit. Seringkali urusan wasit ini kan juga ada mekanisme sendiri yang juga tidak bisa tersampaikan. Ke depan saya minta ini diformulasikan dan wasit-wasit harus tahu dalam forum nanti esko minimal bagaimana terhadap wasit yang dibina ini, apa langsung publish atau tidak. Itu mau Itu ranahnya nanti kita rumuskan, nanti rapat esko nanti menentukan kita masalah wasit ini akan suatu dekat esko untuk Liga 2 diputar kapan kan rapat nanti. Itu akan saya selipkan karena yang krusial nanti di sana. Pak, kalau lihat sekarang ini dari pengamatan Pak lihat Pak, kompetensi wasit kita itu sudah sejauh mana sih Pak dari sisi kemampuan dan sebagainya? Apakah memang bisa bersaing di level Asia katakanlah kemampuan? Jangan dibandingkan dengan tahun kemarin. Tahun kemarin itu tanpa fitness. Wasit hanya dipanggil yang sebelumnya mimpin. Tapi ini walaupun menggunakan yoyo kemarin ada, kita akan gunakan. Kalau level Asia kita tidak kalah. Gitu ya. Ilmunya semuanya kita hanya kalau di level Asia nanti pada saat dia masuk AFC atau masuk FIFA itu kadang-kadang segi bahasa yang problem bahasa. Tapi kemampuan fisik, kemampuan intelijensi itu oke. Tapi memang bahasa. Saya sampaikan jangankan kamu, kita aja bahasa juga masalah. Ya, seperti itu. Tapi kan mereka bahasanya terbatas, bahasa mengenai pelanggaran, negur pemain, itu yang perlu didalami. Cuma kadang-kadang listening, pemain mau ngomong apa, kita dengarkannya apa itu kadang-kadang nggak nyambung, Mas. Tentu pemainnya juga pintar bahasa Inggris kerepotan juga ya karu-karuan tuh. Malah nggak nyambung itu. Tapi oke, ke depan kita memang akan ambil jatah lebih banyak. Agar wasit-wasit kita ini ada salurannya ke bebas, kita akan backup. Ketua Umum kemarin sudah menyampaikan bahwa lihat nanti yang bagus-bagus gimana caranya lagi seperti itu dibuka kerannya untuk FIFA ya, rekomendasinya lebih banyak lagi supaya itu memang outputnya ke sana mereka ini. Istilah jenjang karir Pak ya, dia ke atas itu ya. Ke kalau penghasilan honorarium wasit di ASEAN paling tinggi Indonesia. Berapa Pak kita ini Pak? Masa harus ngomong di sini ya, jangan. Dulu kalau nggak salah Ketua Umum pernah nyampaikan paling tinggi di ASEAN. 10 juta per pertandingan. Itu paling tinggi di ASEAN ya. Artinya dari sisi untuk memagari supaya mereka tidak aneh-aneh juga sudah dilakukan oleh PSSI itu Pak. Sudah secara finansial PSSI sudah mencukupi dibandingkan tahun-tahun yang lalu. Sangat luar biasa.
nanti kemampuan PSSI bagaimana untuk meningkatkan dari sektor-sektor lain. Kita berharap dari sektor pendidikan untuk meningkatkan pengetahuan itu yang harus disupport tinggi. Masalah uang itu nanti rezeki mengikuti ilmu. Semakin tinggi ilmunya pasti rezekinya Allah kasih semakin barokah, semakin mantap. Pak, ini kan tadi sudah disampaikan ada planning yang ideal lah. Ketika nanti terjadi hal-hal yang tidak sesuai di lapangan, apakah barangkali PSSI itu membuka saluran Pak untuk pengaduan atau apa? Ya, ini juga termasuk. Jadi ada admin sendiri khusus menerima hotline-nya. Nanti yang hotline itu bisa di-share ke semua exco nanti. Satu yang memutuskan. Kita masih rencana seperti itu. Dulu ada, zaman pengurusannya dulu kita buka hotline. Cuma ya memang kewalahan kadang-kadang. Ya. Sehingga hal-hal kecil bukan, gak usah nyaring kita yang masuk itu. Jadi karena ini sudah kepentingan semuanya apa? itu. Iya, gak usah nyaring. Malah nanti kita mau ada unsur supporter, unsur klub, unsur owner, itu ada sendiri yang itu jadi kasih akses saya kira. Untuk bisa. Iya, untuk artinya bisa bisa diskusi dalam hotline kita fokuskan pada apa sih pertandingan si ini evaluasi. Karena saya juga penting untuk dapatkan peringkat wasitnya di situ bagi saya. Jadi artinya selain dari tim internal yang menilai, yang pihak-pihak yang di luar klub, di antara klub supporter juga diberi akses Dan untuk saya menilai kira juga. klub-klub ini kemarin di dalam kongres sudah disampaikan, klub-klub boleh ngundang dari komite wasit atau komite hukum PSSI untuk meminta narasumber pemainnya itu dikasih edukasi tentang law of the game yang terbaru, apa hal baru. Jadi biar tahu tata cara protesnya, apa itu pelanggaran apa tidak. Karena kadang-kadang satu tim sendiri berbeda pendapat terhadap suatu pelanggaran. Pemahaman terhadap aturan. Iya. Pak, ini yang sekarang ini kan Pak Pur juga dibawa Pak Riyad ke PSSI pusat juga. Saya gini, jadi saya di komite wasit ini terus terang pengetahuan saya tentang perwasitan, perbendaharaan saya tentang perwasitan sangat minim sekali. Ya. Sedangkan saya membawai orang-orang yang yang terhadap wasit. Lah untuk mengimbangi ini, saya kemarin adakan penyegaran. Dalam arti struktur pengurus juga ada perubahan. Jadi di perwasitan itu direktur perwasitannya Andes, masuk komite dia Andes, Yandri, sama Ramadan kita masukkan. Asalnya Yesayas kita segarkan ganti Ramadan. Malang itu. Kebutuhan organisasi lah. Itu pengurus ini bisa pindah-pindah, bisa kemana-mana dalam PSSI itu hal yang lumrah sekali. Lalu untuk mengawasi secara langsung saya kan keterbatasan. Ilmuwan saya tentang perwasitan juga kecil sekali. Maka saya usul kepada Ketua Umum untuk memasukkan Pak Purwanto selaku mewakili saya. Tapi selaku fungsi saya selaku Esko, saya embankan kepada Esko khusus perwasitan, saya embankan untuk pengawasannya pada Pak Pur. Jadi mereka laporannya cukup ke Pak Pur nanti yang ke saya. Jadi ini salah satu Pak ya, langkah real yang dilakukan oleh saya melihat untuk Pak Pur ini kan sudah teruji lah dia mampu, saya kira sebagai manusia ada kesalahan 1-2 pasti ada, tidak ada manusia yang sempurna. Tapi di antara yang saya kenal, Pak Pur layak untuk mewakili saya di situ. Jadi karena bukan saya dan wakil saya Pak Hasani sudah setuju masukkan Pak Pur. Jadi bukan untuk saya dan Pak Hasani Abdul Ghani selaku Esko dan wakil, ketua dan wakil confirm untuk menunjuk Pak Pur. Artinya memang tadi disampaikan Pak Riyad, ini memang benar-benar untuk melakukan penataan etalase itu ya. Etalase ini. Jadi langkah-langkah sudah dilakukan mulai. PSSI ini bisa bangkit, bisa berkembang kalau masyarakat percaya. Ya. Begitu masyarakat percaya, segi bisnisnya semua bisa jalan. Tapi pada saat masyarakat a priori tidak percaya, ya hancur. Jadi itu hal-hal yang akan dilakukan oleh komite PSSI, komite wasit PSSI, penataan-penataan ya kita apa yang disampaikan tadi saya kira juga cukup positif. Tinggal nanti akan kita lihat seperti apa pelaksanaan. Insya Allah pelaksanaan di lapangan yang paling penting. Kita nanti tiap 3 kali pertandingan ada evaluasi. Itu ya. Sampai itu. Dan yang penting satu hal, wasit-wasit merasa terjamin dirinya pada saat ketua umum menyampaikan siapapun tidak boleh intervensi.
Saya pun sebagai ketua umum memerintahkan wasit jangan dirukan, bahkan masalahkan saya. Laporkan kemana? Itu ya. Ketua umum. Disampaikan Di ketua semua umum langsung. di forum wasit sama Awi dalam penyegaran. Itu membuat kita semangat semuanya. Artinya penataan yang dilakukan oleh Pak Riyad ini juga memang backup penuh dari ketua umum, Pak. Betul, saya laporkan untuk Pak harus begini, dia setuju semua. Selama untuk perbaikan dan integritas setuju total. Pak, kalau umpamanya banyak rumor di luar bahwa sebetulnya PSSI ya begitu-begitu saja, ketua umumnya juga begitu-begitu saja bermain. Yang Pak Riyad tahu seperti apa sih ketua umum kita ini, Pak? Oke, ketua umum kita mau belajar banyak. Dia berpengalaman organisasi berapa, dia di Kapolda sudah 3 kali dia. Yeah. Bintang 3. Organisasi juga kuasai. Jadi dia belajar beberapa bulan sudah bisa menguasai semuanya. Dan dia langsung inces, begitu dia menguasai sesuatu, dia kepingin ini sempurna. Kepingin ini bagus. Kepingin nggak ada no complaint. Berarti no kalau complaint. dikait-kaitkan bahwa ini ketua umum ikut bermain, ngatur-ngatur klub yang mau promosi atau apa itu. Sepengetahuan saya selama jadi komite wasit tentunya harus lewat saya. Atau lewat dari, tapi nggak ada semua. Saya periksa semua, nggak pernah. Nggak pernah titip, dia bahkan keras. Kalau dia pernah titip, nggak mungkin berarti lantang keras. Saya berani jamin kalau itu. Artinya Pak, penataan ini juga akan sebagian dari ya memang mungkin. Backup dari komite wasit itu pun saya minta ketua umum memberi sambutan, dan bukan beliau bersedia di sela-sela waktu rakor dengan Menpora dia datang untuk buka acara itu. Kalau Pak Riyad pribadi Pak, dengan ini kan kelihatannya kan yang dilakukan nanti itu kan juga akan banyak bersinggungan yang mungkin juga ada yang tidak suka dengan penataan ini. Kalau Pak Riyad sendiri ya siap tidak? Selama kita berbuat baik, nggak boleh ada rasa takut. Berbuat benar nggak boleh ada rasa takut. Selama untuk kebaikan bersama. Riak-riak kecil terlalu ada. Dalam perjuangan pasti ada batu-batu kerikil, batu tersandungan semuanya. Kita tidak boleh meremehkan. Justru kerikil itu bisa menjatuhkan kita. Yeah. Kalau batu besar kita bisa menghindari, batu kecil kita bisa tersandung. Ya, kita pelan-pelan. Pokoknya secara santun kita harus laksanakan ini kebaikan ini semua. Artinya jelas bahwa ini komitmen untuk sepak bola. Saya sampaikan pada wasit yang kemarin lupakan semua, tutup bukunya semua, ke depan kita harus jadi baik. Jadi, lembaran baru. Iya, lembaran baru. Kita harus menjaga integritas kita. Pak, Pak Riyad ini kan orang Surabaya, Pak. Apakah juga enggak dalam tanda kutip, oh ini Pak Riyad nanti ini bantu Persebaya atau apa? Memang Persebaya selama ini juga pernah minta bantuan? Saya terekod di sana. Persibaya main apa semuanya ada kesaksiannya dari wasit-wasit. Pak Riyad selalu minta yang main, yang netral, yang bagus, yang profesional. Bahkan petugasnya jangan setengah-setengah kalau yang memimpin Surabaya yang bagus betul. Yeah. Memimpin Surabaya, memimpin Persib dengan Persija harus orang yang benar-benar berkualitas. Itu yang saya minta selalu seperti. Jadi tidak pernah juga bantu-bantu ini gitu Pak ya? Nah, alhamdulillah. Nah ini juga Pak, Pak Riyad ini kan juga pengurus Sidoarjo Deltras juga. Yeah. Kita juga di Sidoarjo, mantan juga saya pengurus Deltras. Juga saya sampaikan pengurus semua. Pernah ke wasit saya minta tolong masalah Deltras. Pak Riyad ini kan pengurus Muhammadiyah. Iya. Pernah enggak Hawi itu minta tolong atau bagaimana itu? Pernah. Yeah. Dalam arti Pak Riyad, ini bagaimana Hawi mau ngambil klubnya pun ngomong saya. Yeah. Ambil karena di sepak bola juga perlu medan dakwah itu bukan hanya di masjid dan di Muhammadiyah rumah sakit, di sekolahan bukan, tapi di sepak bola ini juga medan dakwah yang luar biasa saya sampaikan. Yeah. Kan sudah ambil Liga 2. Saya lihat kalau pemainmu Liga 2, kamu mau lolos Liga 1 harus bertahan, ya minimal pemainmu Liga 1 60%. Bukan malah salah konsep dulu. Dianggap pembinaan dari anak muda-muda masuk, itu salah. Tapi di depan itu sudah ketemu saya kemarin, ketemu waktu kongres itu hadir, nyampaikan, gimana Bang? Pemainmu gimana? Pemainnya sudah bagus, pemain kelas sudah semua ya. Itu kita lihat nanti, pemain bagus, kau TC dulu, uji coba dengan di atasmu bagaimana. Kalau seimbang itu, baru nanti wasitnya saya jamin bagus yang mimpin. Pak, artinya biarpun sebagai pengurus juga Pak Riyad juga gak cawe-cawe, malah HW kemarin degradasi Pak ya? Degradasi. Nah, memang apa adanya, nggak mampu gimana. Saya tidak akan mempertaruhkan integritas saya untuk kepentingan klub kecil-kecil. Ya, hal yang kecil seperti itu, anggap seperti itu. Integritas dan nama itu lebih bagus daripada segalanya. Saya harus lebih melindungi nama PSSI secara umum daripada nama HW atau nama Persibaya atau nama Deltras.
Nama PSSI yang lebih utama, jangan dikorbankan. Mungkin juga ini Pak ya, Pak Riyad juga nothing tulus Pak. Artinya ya tidak cari hidup di sepak bola juga. Insya Allah ngasih rezeki dari segi manapun. Kita dari sepak bola ketemu punya teman banyak Iya. kan. Dari teman banyak itu kan nyambung silaturahmi, nyambung rezeki Rezeki. pasti. Itu di sini intinya. Bukan berarti langsung ngurus langsung dapat uang dari situ. Kan efeknya banyak. Jalurnya itu bisa dari mana saja. Dari mana saja. Siapa? Itu interview kita dengan Pak Riyad terkait banyak hal di sepak bola kita, terutama yang paling mendasar penataan wasit. Nah, yang tambah lagi satu, mata kita salah satunya ya rekan-rekan media ini. Rekan-rekan media harus totalitas untuk mau membangun. Karena apa? Matanya masih netral. Tapi kalau melempem medianya, menerima ya wis wajar itu menang itu begini karena begini ya sudah hancur, akan hancur lagi. Harus paling kritis di situ. Artinya penataan ini harus semua pihak juga berkontribusi. Semua pihak harus, kalau tidak bisa PSSI sendiri tidak bisa. Iya. Supporter harus. Nanti tahap kedua edukasi supporter. Tahap kedua itu law of the game terhadap supporter. Bagaimana? Pasti kita nanti arahnya ke depan bagaimana orang nonton bola itu berangkat dari rumah ke stadion nonton bola kayak mau berangkat nonton konser, mau nonton musik, mau nonton apa, datangnya dengan senyum, enak. Bukan datangnya sudah emosional. Harus mau menikmati. Jadi hiburan. Iya. Menikmati. Itu memang masih perlu waktu kayaknya Pak ya. Makanya hal mendasar Perlu, tadi, insya Allah. kepercayaan tadi Betul. dulu ya. Ya kalau kita dari atasnya baik, pasti ke bawahnya baik. Nggak bisa kita membangun sesuatu organisasi yang bawah dok baik, atasnya enggak. Ada kalimat kan ikan busuk itu kan dari kepalanya dulu. Ya. Ini sekarang lagi kepalanya lagi ditata itu ya. Iya, Supaya kepalanya juga ditata semuanya biar yang bawah otomatis pasti. akan mengikuti. Tidak ada gading yang tak retak. Pasti ada kesalahan. Yang terpenting bagaimana dikelola dan diperbaiki kan gitu Pak. Ya itu yang paling penting. Siap Pak Riyad, makasih waktunya Pak. Semoga ini bermanfaat dan juga ke depan menjadi lebih baik lagi sepak bola kita. Wasit juga penuh integritas dan saya kira tadi clear bahwa hal-hal yang sifatnya kasakusuk semuanya nanti akan dibuka Pak ya. Bongkar, pokoknya ada apa-apa dibongkar gitu. Ya, wani dibongkar, wah yang nggak beres digeradak ya Pak ya. Betul. Terima kasih Pak Riyad waktunya. Sama-sama. Salam satu nyali. Wani.